Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Nah, di video ini aku akan jelasin bentuk lahan asal proses struktural. Apa sih bentuk lahan asal proses struktural itu? Bentuk lahan struktural merupakan satuan besar bentuk lahan yang terjadi akibat adanya proses geologi berupa tenaga endogen. Tenaga endogen sendiri merupakan tenaga yang berasal dari bawah permukaan bumi. Kemudian ada proses tektonisme. Tektonisme adalah proses yang terjadi akibat pergerakan pengangkatan, lipatan, dan patahan pada struktur batuan di suatu daerah. Kemudian berdasarkan kecepatan gerak dan luas wilayahnya, tektonisme dibagi menjadi dua, yaitu epirogenesa dan orogenesa. Epirogenesa merupakan pergerakan lempeng tektonik yang berlangsung lama dan meliputi wilayah yang luas. Gerakan ini diakibatkan oleh pengangkatan dan penurunan permukaan bumi. Terdapat dua jenis epirogenesa. Yang pertama ada epirogenesa positif dan yang kedua adalah epirogenesa negatif. Kemudian ada orogenesa. Orogenesa merupakan pergerakan lempeng tektonik yang sangat cepat dan meliputi wilayah yang sempit. Terjadi akibat adanya tekanan pada arah mendatar pada lapisan batuan yang lentur. Nah, contoh bentukan lahan orogenesa teman-teman bisa lihat berikut ini. Kemudian ada tipe pergerakan lempeng. Yang pertama ada divergen. Divergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh. Gerakan saling menjauh inilah yang akan membuat patahan pada lempeng permukaan bumi sehingga magma dapat menyusup keluar ke permukaan bumi melalui patahan tersebut. Kemudian ada konvergen. Konvergen adalah gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat. Terdapat dua jenis konvergen. Yang pertama ada collision dan subduction. Collision terjadi apabila lempeng tektonik yang saling mendekat dan bertubrukan seperti ini. Dan sementara subduction adalah apabila dua lempeng tektonik yang saling mendekat dan bertubrukan, salah satunya menghujam. Kemudian ada transform, yaitu pergerakan lempeng tektonik yang saling berpapasan atau bergesekan. Ada dua proses tektonisme. Yang pertama yaitu lipatan. Lipatan merupakan perubahan kedudukan struktur batuan akibat deformasi tektonik yang dihasilkan oleh gerak daya tektonik atau endogen yang pada umumnya tangensial. Kedua adalah patahan. Patahan adalah putusnya struktur lapisan batuan pembentuk kerak bumi sebagai akibat gaya atau tegangan-tegangan yang tidak sama. Menurut arah gesekan patahan dibagi menjadi tiga, yaitu patahan normal, patahan sungkup, dan patahan mendatar. Kemudian ada macam-macam lipatan. Lipatan yang pertama adalah lipatan tegak. Lipatan tegak terjadi karena pengaruh tenaga horizontal sama atau tenaga radial sama dengan tenaga tangensial. Kemudian ada bukit isoklinal. Terjadi karena adanya dorongan secara berkelanjutan sehingga memiliki bidang sumbu sejajar satu dengan lainnya. Kemudian ada lipatan miring. Lipatan miring terjadi karena arah tenaga horizontal tidak sama ke salah satu sisi sehingga menimbulkan kemiringan. Kemudian ada lipatan menutup. Nah, lipatan menutup ini terjadi karena hanya tenaga tangensial saja yang bekerja. Kemudian ada lipatan sungkup atau sesar sungkup. Terjadi karena adanya pergerakan pada sepanjang kerak bumi. Nah, kemudian ada lipatan rebah. Lipatan rebah terjadi karena adanya dorongan secara melintang yang berasal dari satu arah saja secara terus-menerus, sehingga puncak lipatan menjadi landai. Kemudian ada bukit antiklinal dan lembah sinklinal yang terjadi karena adanya pergerakan lempeng yang mengakibatkan lipatan tegak.
Bagian atas lipatan ini disebut bukit antiklinal dan lembahnya disebut lembah sinklinal. Kemudian ada macam-macam patahan. Nah, yang pertama adalah patahan normal. Patahan normal merupakan patahan yang memungkinkan satu blok atau footwall, lapisan batuan, bergerak dengan arah relatif naik terhadap blok lainnya atau hanging wall. Nah, biasanya ciri dari patahan ini adalah sudut kemiringan besar sehingga mendekati 90 derajat. Kemudian ada patahan membalik. Patahan membalik merupakan patahan dengan arah footwall yang relatif turun dibanding hanging wall. Nah, cirinya yaitu biasanya kemiringannya kurang dari 45 derajat. Selanjutnya ada patahan horizontal. Patahan horizontal merupakan patahan yang arahnya relatif mendatar ke kiri atau ke kanan. Nah, arah patahan mendatar ini tidak sepenuhnya bergerak mendatar, namun sebagian ada yang bergerak dengan arah vertikal. Bila gerakan patahan ke kanan, disebut sesar geser sinistrial, dan bila ke kiri dinamakan sesar geser dekstral. Kemudian ada sesar oblique. Sesar oblik adalah sesar yang mengalami patahan vertikal bersamaan dengan patahan horizontal. Gerakan ini juga disebut gerak miring. Gerak miring terjadi akibat adanya dua tekanan yang berbeda, terjadi dalam satu waktu dan dalam satu titik yang sama. Kemudian ada hogback. Hogback merupakan perbukitan memanjang searah jurus perlapisan batuan dengan sudut kemiringan sama derajat di kedua sisinya. Nah, biasanya kemiringannya lebih dari 45 derajat. Kemudian ada cuesta. Cuesta merupakan perbukitan memanjang searah jurus perlapisan batuan dengan kemiringan sayap bukit yang berbeda. Kemudian ada horst dan graben. Horst merupakan dataran yang mengalami kenaikan dan penurunan akibat tenaga endogen dan gerakan tektogenesa vertikal. Nah, horst adalah bentang alam yang berbentuk bukit yang dipisahkan oleh patahan sementara. Graben adalah bentuk depresi dari patahan tersebut. Selanjutnya ada patahan tangga. Patahan tangga merupakan patahan yang terjadi secara bertahap sehingga mengakibatkan posisi blok batuan yang menyerupai tangga. Kemudian ada patahan gunting. Patahan gunting merupakan patahan yang pergerakannya berhenti pada titik tertentu sepanjang jurus sesar. Kemudian ada gayur sesar. Gayur sesar merupakan tebing curam yang terbentuk akibat sesar baru yang masih aktif. Nah, kemudian ada dip dan strike. Dip adalah sudut kemiringan lapisan batuan atau sudut kemiringan yang dibentuk antara bidang planar dan horizontal yang tegak lurus dari garis strike. Sementara strike adalah arah garis yang dibentuk dari perpotongan bidang planar dan horizontal yang ditinjau dari arah utara. Nah, demikian materi tentang bentuk lahan asal proses struktural. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.